Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan saat ini. Dan melalui kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Menang Atas Pergumulan. Dalam hidup ini kita tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Atau bahkan hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang mengalami pergumulan dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Dan dalam kehidupan ini ketika kita mengalami pergumulan atau permasalahan atau persoalan hidup, satu yang selalu ingin kita alami adalah kelepasan dari segala pergumulan yang terjadi. Jawaban atas segala permasalahan yang mungkin saat hari-hari ini kita harus menghadapinya. Ada kerinduan dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kemenangan atas setiap pergumulan kita. Dan melalui kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana kita boleh mengalami kemenangan dalam pergumulan yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 12. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan saat ini, kita bisa belajar 3 hal untuk kita bisa mengalami kelepasan dalam pergumulan-pergumulan yang saat ini mungkin kita hadapi, untuk kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dari setiap permasalahan-permasalahan yang menghampiri kehidupan kita di saat-saat ini. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Untuk bersukacita di tengah-tengah pergumulan, untuk bersukacita di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, itu tidaklah mudah. Itu adalah hal yang mungkin bagi kita sulit karena kita sedang berada di bawah tekanan permasalahan, di bawah tekanan pergumulan. Tapi Paulus mengingatkan untuk kita tetap bersukacita. Mengapa kita tetap harus bersukacita? Karena Paulus menyatakan ada pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada pengharapan yang sejati yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Siapa pengharapan itu? Pengharapan itu ialah Yesus Kristus. Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak-anaknya, umatnya, menghadapi pergumulan dan permasalahan itu sendirian. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita, satu-satunya sumber pengharapan kita, maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini janji Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, maka Tuhan akan memberikan sukacita itu. Sukacita itu akan tetap ada di dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera itu tetap ada di dalam hidup saudara dan saya. Seberapapun berat pergumulan saudara hari-hari ini, ketika engkau menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapanmu, maka sukacita itu tidak akan hilang. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu sendiri yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kita menghadapi pergumulan dan permasalahan yang hari-hari ini mungkin kita hadapi. Karena pengharapan di dalam Kristus itu juga akan memberikan terang.
ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pengharapan dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hari-hari ini, pengharapan itu juga akan memberikan terang. Terang untuk apa? Untuk kita dapat mengenal Dia dengan benar. Jadi ketika kita tetap menaruh pengharapan itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan diberikan terangnya untuk kita menghadapi pergumulan itu, untuk kita menghadapi permasalahan itu. Kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dan lakukan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dan pergumulan-pergumulan hari-hari ini. Kita akan semakin mengerti maksud Tuhan di balik semua yang kita alami saat-saat ini. Seperti Efesus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita untuk kita menghadapi pergumulan dan permasalahan dalam hidup ini, maka saudara, selain sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita tetap kuat di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Tuhan juga akan memberikan terang supaya kita mengerti apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang terkandung dari apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini kita hadapi. Karena ada maksud Tuhan ketika kita diizinkan untuk menghadapi pergumulan dan permasalahan. Ada maksud Tuhan supaya kita ini mengalami kuasa Tuhan. Karena di ayat 19 dikatakan tadi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kehidupan kita. Kalau kita yakini itu, maka saudara, pengharapan itu sendiri akan memberikan tetap sukacita di dalam hidup kita. Tetap akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, dalam kita menghadapi persoalan-persoalan ini. Karena di balik persoalan, di balik pergumulan hidup kita, ada maksud Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan kita untuk dapat menolong setiap kehidupan kita. Karena di ayat ini dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita. Sebesar apapun pergumulan hidup kita hari-hari ini, sebesar apapun masalah kehidupan kita hari-hari ini, ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, itu berarti kita sedang mempercayai Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Hal yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita menaruh pengharapan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka gelombang permasalahan, gelombang pergumulan yang mungkin bagi kita begitu besar, itu tidak akan menghempaskan kehidupan kita daripada Tuhan. Itu tidak akan membawa kita lari menjauh daripada Tuhan. Tapi dengan pengharapan itu, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sanggup meredahkan gelombang permasalahan hidup saudara dan saya.
Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Jangan biarkan gelombang pergumulan, gelombang permasalahan itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Sebaliknya, dengan gelombang yang terjadi, permasalahan, pergumulan yang terjadi, kita semakin mempercayai Tuhan, bahwasanya Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa renungkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca di Roma 12 ayat 12 adalah bersabarlah dalam kesesakan. Seringkali ketika manusia menghadapi pergumulan, permasalahan, dan kesesakan, manusia cenderung kali tidak sabar, saudara. Setiap kita ingin cepat selesai, cepat keluar dari permasalahan itu. Hal itu tidak salah. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk beberapa waktu kita harus tetap menghadapi pergumulan, permasalahan itu. Karena Tuhan punya maksud, saudara. Tuhan izinkan kita mengalami itu. Karena Tuhan ingin melatih kehidupan iman kita, melatih kehidupan rohani kita, untuk kita tetap berfokus, berpusat kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan untuk kita bersabar dalam kesesakan. Mari kita belajar untuk bersabar di dalam pergumulan, permasalahan yang Tuhan izinkan. Karena ketika kita mau bersabar, menanti pertolongan yang daripada Tuhan, bersabar di dalam kita menghadapi permasalahan yang Tuhan izinkan dan pergumulan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ketika kita mau bersabar dalam pergumulan dan permasalahan yang Tuhan izinkan, maka kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang, tampil sebagai pahlawan-pahlawan yang mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Oleh sebab itu, dalam kita menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan, kita belajar untuk bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Oleh sebab itu sabarlah menanti pertolongan Tuhan, sabarlah menanti jawaban Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik untuk setiap kita. Jangan pernah ragu akan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah untuk bersabar, menunggu jawaban yang daripada Tuhan, menunggu pertolongan yang daripada Tuhan. Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap permasalahan kita, Tuhan tidak akan membiarkan untuk selama-lamanya kita goyah. Tapi Tuhan akan datang menolong setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari juga dari kebenaran firman Tuhan ini dalam kita menghadapi pergumulan dan permasalahan yang menghampiri kehidupan kita adalah bertekunlah dalam doa. Paulus mengingatkan untuk kita tetap bertekun di dalam doa, saudara. Karena ketika kita mau bertekun di dalam doa, maka saudara, kita sedang menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya pengharapan kita, bahwasanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristuslah ada pertolongan, ada jawaban dari segala permasalahan dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu belajar untuk bertekun di dalam doa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah jemu-jemu di dalam kita berdoa. Karena ketika kita mau bertekun di dalam doa, suatu ketika kita akan memperoleh jawaban yang daripada Tuhan. Seperti perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang janda yang memohon pertolongan
kepada seorang hakim untuk membela haknya. Sebenarnya hakim ini tidak mau menolong sang janda ini, tetapi karena janda ini terus mengetuk pintu rumah hakim dan memohon supaya hakim itu menolong dirinya. Akhirnya sang hakim itu mau tidak mau menolong sang janda ini, walaupun mungkin dengan perasaan terpaksa. Hal ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mengajari mereka agar mereka tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Karena kalau kita buka di dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan begini. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi perumpamaan ini diberikan kepada murid-muridnya agar mereka tidak jemu-jemu berdoa. Di ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Tuhan Yesus ingin mengajarkan untuk kita tidak jemu-jemu berdoa. Untuk kita tidak jemu-jemu terus memanjatkan permohonan, doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwasanya Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu. Bertekunlah di dalam doa. Karena kita akan menerima jawaban dari doa kita. Kisah Hana adalah contoh dari sebuah ketekunan doa. Kita tahu cerita tentang Hana, bagaimana Tuhan menutup rahim Hana sehingga Hana tidak dapat memiliki anak. Dan setiap hari dikatakan dalam firman Tuhan, Hana selalu dihina, selalu diremehkan oleh Penina. Dan ketika dia mempersembahkan korban bersama dengan suaminya ke rumah Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk terjadi mujizat di dalam kehidupannya. Dan kita tahu hasil dari ketekunan doa Hana. Hana melahirkan seorang anak dan dinamai Samuel. Inilah hasil ketekunan. Padahal dikatakan firman Tuhan di ayat 6, Tuhan menutup rahimnya. Tapi karena Hana terus berdoa kepada Tuhan, Hana terus memanjatkan doa-doa kepada Tuhan. Setiap kali dia mempersembahkan korban di rumah Allah, dia selalu bertekun doa. Maka Tuhan menyatakan mujizat. Ketekunan doa itu membuka kemustahilan menjadi ketidakmustahilan bagi Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita bertekun di dalam doa kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami permasalahan, persoalan, masalah. Yuk belajar bertekun. Kita belum terima jawabannya, terus berdoa. Bertekunlah di dalam doa. Jangan jemu-jemu. Seperti seorang janda tadi memohon kepada hakim untuk menolong dia. Dan akhirnya hakim itu menolong dia. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, pasti suatu saat Tuhan akan menolong kita. Walaupun itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketekunan doa itu akan menghasilkan terobosan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu belajarlah untuk bertekun di dalam. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan hari ini, itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup, tetaplah bersukacita karena ada pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah sabar karena ada waktunya Tuhan untuk Tuhan menyatakan pertolongannya. Dan tetaplah bertekun di dalam doa. Jangan jemu-jemu dalam kita berdoa. Karena ketika kita mau bertekun di dalam doa,
kita akan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan hari ini. Ajari kami Tuhan, dalam kami menghadapi masalah-masalah, persoalan, pergumulan hidup ini, kami tetap bersuka cita, sebab kami tahu pengharapan kami hanya kami letakkan di hadapan Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah penolong kami. Ajari kami Tuhan, untuk Tuhan menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau sebagai sumber pengharapan itu, sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Ajari kami juga untuk selalu bersabar, untuk kami masuk di dalam proses Tuhan. Ajari kami untuk sabar di dalam kami menghadapi segala permasalahan pergumulan hidup ini. Karena waktunya Tuhan itu yang terbaik. Waktunya Tuhan itu yang terbaik untuk kami alami pertolongan Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu bertekun di dalam doa. Karena ketika kami mau bertekun, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan terobosan. Engkau akan memberikan mujizat-Mu atas setiap kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih kemurahan Tuhan nyatakan buat setiap kami. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Kami dijauhkan dari segala wabah, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami tetap di dalam perlindungan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat waktu yang sudah Tuhan berikan. Ajari kami juga Tuhan untuk bersabar dalam menghadapi apa yang terjadi saat ini di bangsa negara kami. Karena akan tiba waktunya. Pertolongan-Mu atas bangsa negara kami. Pertolongan-Mu atas kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan hati kami tetap bersuka cita dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biarlah setiap kita boleh mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.